Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal manajerial untuk soal P3K. Untuk semua formasi Bapak Ibu guru ya, tetapi kami menyediakan buku untuk guru, kemudian bimbel untuk guru, dan juga kami ada e-book untuk guru. Nah, Bapak Ibu langsung saja kita bahas soal pertama kali ini. Andi, seorang karyawan di warung bakso, mendapati bahwa warungnya sangat sibuk dan antrian panjang mulai terbentuk. Ada cukup banyak pesanan yang harus segera dilayani. Sebagai bagian dari tim, Andi memutuskan untuk titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat Andi di sini adalah seorang karyawan. Jadi di sini Andi sebagai seorang karyawan. Nah, ketika ada antrian panjang yang ada pada warungnya itu, apa yang harus dilakukan oleh Andi? Nah, di sini kita lihat subjek Andi itu merupakan sebagai bagian dari tim. Nah, kalau ada kata pernyataan tim di sini Bapak Ibu guru, maka nanti Andi harus memperlihatkan dia bisa bekerja dengan timnya. Dia bisa bekerja sama dengan timnya, baik itu nanti meminta tolong kepada timnya, kemudian Andi berupaya untuk membuat timnya semakin solid. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Andi. Nah, maka oleh sebab itu, ketika dia sedang melayani begitu banyak pelanggan yang antri, maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Apakah A, mengerjakan pesanan sendirian dengan cepat agar tidak membebani rekan kerjanya yang sedang sibuk dengan tugas lain? Jawaban A, Bapak Ibu guru, pasti kita eliminasi karena memperlihatkan bahwa Andi itu tidak mampu bekerja sama, ya, karena dia mengerjakan sendirian pesanan yang ada. Nah, oleh sebab itu, jawaban A ini kita eliminasi karena di sini Andi bekerja secara tim, Bapak Ibu ya, maka jawaban A tidak menunjukkan bekerja secara tim, maka kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban B, meminta bantuan satu rekan kerja khusus untuk membantunya menyelesaikan pesanan lebih cepat. Jawaban B boleh kita simpan dulu Bapak Ibu guru ya, karena di sini Andi itu meminta salah satu rekannya untuk membantu di dalam menyelesaikan pesanan agar lebih cepat. Kemudian jawaban C, mengkoordinir semua anggota tim untuk mendistribusikan tugas sehingga setiap orang bisa bekerja secara efisien. Jawaban C boleh kita simpan dulu Bapak Ibu guru ya. Kemudian untuk jawaban D, fokus pada tugas-tugas kecil yang bisa dia selesaikan sendiri, menghindari gangguan terhadap sistem yang sudah ada. Jawaban D pasti kita eliminasi Bapak Ibu guru karena menekankan pada sendiri. Nah, kalau di dalam soal Bapak Ibu guru ada pernyataan dia sebagai bekerja dalam bagian tim. Oke, sekali lagi di sini bagian dari tim Bapak Ibu guru, maka dia juga harus bisa melibatkan temannya di dalam timnya itu. Nah, oleh sebab itu, jawaban B dan C itu memiliki skor tinggi. Kemudian, subjek yang paling penting di sini yang menentukan jawaban yang paling tepat itu adalah dia sebagai apa. Nah, di dalam soal, di awal-awal soalnya Bapak Ibu, itu dia sebagai seorang karyawan. Nah, maka dia sesuaikan dengan wewenangnya Bapak Ibu guru. Jangan sampai nanti dia sebagai karyawan, tapi dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, di jawaban C, mengkoordinir semua anggota tim. Nah, berarti kalau jawaban C ini subjeknya ini bisa nanti kalau sebagai ketua, sebagai pimpinan tim. Maka oleh sebab itu jawaban C ini Bapak Ibu guru skornya di bawah jawaban yang B. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh Andi sesuai dengan wewenangnya adalah jawaban yang B. Dia meminta bantuan satu rekan kerja khusus untuk membantunya menyelesaikan pesanan lebih cepat. Dan itu juga sesuai dengan situasi di dalam soalnya Bapak Ibu guru ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu guru, kami ingin menyampaikan bahwa kami mengadakan bimbel P3K Guru tahap 2 tahun 2025 yang merupakan batch ketiga yang akan kami laksanakan di bulan April atau sebelum tes Bapak Ibu ya.
Nah, itu pelaksanaannya nanti Bapak Ibu Guru dari tanggal 2 April sampai dengan 15 April 2025. Sedangkan Bapak Ibu akan mulai tes dari tanggal 17 April. Nah, cara daftarnya bagaimana Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu Guru ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Nomor WA-nya sudah kami terakan di sini yang berwarna merah Bapak Ibu Guru ya. Oke. Untuk mengecek testimoni bimbel kami, Bapak Ibu Guru silahkan bisa mengunjungi STTID/bimbel PPPK Guru. Nah, Bapak Ibu, ada juga bimbel yang sedang berlangsung sekarang ini sampai dengan tanggal 25 Maret ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua Bapak Ibu Guru. Pak Budi, kepala kantor di sebuah lembaga pemerintah, menyadari bahwa beberapa departemen tidak berkolaborasi dengan baik yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian pelayanan kepada publik. Pak Budi memutuskan untuk titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat subjek Pak Budi itu sebagai apa. Kita lihat di sini di soal pertama atau di awal-awal soal ya, kepala kantor. Nah, Pak Budi posisinya sebagai kepala kantor atau dengan kata lain adalah pemimpin. Nah, kalau Pak Budi sebagai pemimpin berarti nanti tindakan yang diambil itu sesuai dengan wewenang seorang pemimpin, Bapak Ibu. Nah, maka oleh sebab itu, di dalam mengambil wewenang terkait dengan keterlambatan dalam penyampaian layanan kepada publik, nah maka apa yang akan dilakukan oleh Pak Budi sebagai pemimpin di sini? Apakah A. Menyelenggarakan workshop team building untuk meningkatkan sinergi antar departemen? Jawaban A boleh kita simpan Bapak Ibu Guru karena di dalam soal itu beberapa departemen tidak berkolaborasi. Nah, maka oleh sebab itu perlu kita menguatkan kolaborasi atau kerjasamanya. Kemudian jawaban B, mengimplementasikan sistem manajemen proyek yang memungkinkan visibilitas tugas antar departemen. Jawaban B, Bapak Ibu Guru, boleh kita simpan juga. Nanti kita akan sesuaikan dengan situasi di dalam soalnya. Yang C, menyusun ulang struktur tim sehingga memudahkan komunikasi dan kerjasama antar departemen. Jawaban C ini Bapak Ibu Guru tidak efektif, tidak penting untuk dilakukan juga untuk menyusun ulang struktur tim ini. Nah, permasalahannya adalah departemen itu tidak berkolaborasi. Nah, maka tentu kita sebagai pimpinan harus menguatkan kolaborasi antar setiap departemennya. Tidak perlu menyusun ulang struktur timnya, Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu jawaban C kita akan eliminasi. Kemudian jawaban D, memimpin rapat koordinasi mingguan untuk mengecek progres dan mendiskusikan hambatan yang dihadapi. Jawaban D juga boleh kita simpan, Bapak Ibu Guru. Nah, untuk jawaban A, B, C, A, B, D itu Bapak Ibu Guru memiliki nilai 2, 3, dan 4. Tetapi semuanya sangat mirip di sini Bapak Ibu Guru. Sama-sama positif. Nah, tugas kita sekarang adalah mana yang lebih menekankan terkait dengan meningkatkan kolaborasi Bapak Ibu Guru. Meningkatkan kolaborasi itu. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi merupakan kemampuan bekerja sama antar setiap tim atau departemen yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, kita akan analisis dari yang B dulu deh. Mengimplementasikan sistem manajemen proyek yang memungkinkan visibilitas tugas antar departemen. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu Guru, ini kurang tepat ya. Karena di sini masalahnya itu adalah terkait dengan kolaborasi. Terkait dengan bekerja sama yang baik antar departemen Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk jawaban D, memimpin rapat koordinasi mingguan untuk mengecek progres dan mendiskusikan hambatan yang dihadapi. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu Guru terkait dengan mengecek progres tetapi tidak pada menguatkan kolaborasi antar setiap departemen. Nah, maka oleh sebab itu jawaban D ini kita eliminasi. Maka oleh sebab itu jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, yaitu kita menguatkan, meningkatkan sinergi antar departemen. Nah, itu yang paling tepat Bapak Ibu Guru ya, yaitu menyelenggarakan workshop team building untuk meningkatkan sinergi antar departemen. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti bimbel P3K kami, silahkan Bapak Ibu bisa hubungi kami di
081803358023 atau nomor WhatsApp-nya sudah ada di sini Bapak Ibu guru, lengkap sekali. Baik, kita akan perlihatkan Bapak Ibu bahwa kami ada produk buku yang kami sesuaikan dengan keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Buku ini kami khususkan bagi Bapak Ibu guru yang melamar formasi guru. Nah, bagi Bapak Ibu yang melamar formasi guru, di dalam buku ini sudah lengkap dari soal teknis situational judgment test-nya, soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara Bapak Ibu guru ya. Cara membelinya itu, Bapak Ibu silahkan klik link pembelian yang ada di deskripsi ya, atau Bapak Ibu langsung saja buka aplikasi Shopee, kemudian Bapak Ibu guru searching atau cari Marumat. Nah, nanti akan muncul toko kami Bapak Ibu guru. Oke, baik, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Joko, seorang pekerja pada proyek konstruksi, mendapati bahwa beberapa rekan kerjanya mengalami kesulitan dalam menggunakan peralatan baru yang baru saja diimplementasikan. Jika Anda sebagai Joko, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu guru, kita lihat subjek Joko itu sebagai apa? Subjek Joko di sini sebagai seorang pekerja. Nah, dia tidak sebagai ketua tim, tidak sebagai pimpinan. Nah, maka nanti tindakan yang diambil oleh Joko itu harus disesuaikan dengan wewenangnya, dengan posisi dia sebagai seorang pekerja atau seorang karyawan biasa. Nah, ketika seorang karyawan biasa menemukan rekan kerjanya yang mengalami kesulitan, tentu nanti si Joko ini harus membantu rekan kerjanya. Nah, maka oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Apakah A, memilih untuk mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada bagian tugasnya sendiri untuk menghindari keterlambatan? Jawaban A, Bapak Ibu guru, pasti kita akan eliminasi karena mengabaikan. Jawaban B, mengajarkan rekan-rekannya cara menggunakan peralatan baru berdasarkan pengalamannya. Jawaban B, Bapak Ibu guru, kita akan simpan. Kemudian jawaban C, mengatur sesi pelatihan singkat dengan supervisor untuk semua yang kesulitan dengan peralatan baru. Oke, jawaban C juga boleh kita simpan, sama-sama tujuannya adalah untuk membantu ya, membantu terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh rekan kerjanya. Yang D, mengkoordinasikan dengan manajemen proyek untuk mendapatkan instruktur profesional untuk pelatihan. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu guru kurang tepat ya. Oke, karena di sini bahwa Joko itu bagaimana tindakannya terkait dengan ada rekan kerjanya yang mengalami kesulitan itu. Nah, ada pilihan jawaban B dan C. Nah, diingat Bapak Ibu guru, kita harus sesuaikan dengan wewenang yang bisa diambil oleh Joko. Ya, kalau dia sebagai karyawan biasa, Bapak Ibu guru ya ambil kebijakan atau wewenang sesuai dengan posisinya sebagai karyawan biasa. Jangan nanti menempatkan dirinya sebagai ketua tim Bapak Ibu. Nah, jadi itu harus kita pahami Bapak Ibu guru ya terkait dengan diri kita sebagai apa di dalam soal, subjek di dalam soal itu sebagai apa, itu perlu kita pahami. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban yang B. Yang bisa kita lakukan sebagai karyawan biasa adalah mengajarkan rekan-rekannya cara menggunakan peralatan baru berdasarkan pengalamannya. Nah, untuk jawaban yang C, Bapak Ibu guru, nanti skornya 3 ya. Karena ini nanti yang mengatur sesi pelatihan itu lebih ke atasannya dia, bukan dirinya sebagai bawahan. Oke, Bapak Ibu, ada e-book yang bisa Bapak Ibu guru miliki. Ini khusus untuk guru ya. Bapak Ibu bisa beli di nomor WhatsApp kami di 081803358023. Kemudian Bapak Ibu dapat mengikuti bimbel P3K di 081803358023. Untuk
testimoni bimbel kami, silahkan Bapak Ibu kunjungi di https://sttid/bimbel P3K Guru. Nah, itu saja Bapak Ibu Guru yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.